1819. Ya, ini ditangkap. Beliau itu sebenarnya mengajukan beberapa syarat untuk tunduk kepada Belanda, yang syarat itu sangat berat untuk dipenuhi. Tapi ternyata demi mematahkan pengetahuan Pangeran Diponegoro, semua syarat itu dipenuhi. Beliau minta 1000 seragam pasukannya, namanya pasukan Mustafin, gitu ya, pasukan bergodo pinilih bahasa Jawanya, itu pasukan terpilih. Ini harus pakai sorban lengkap dengan berbagai berbagai atributnya. Beliau minta uang 10.000 ringgit. Beliau minta diberikan kuasa untuk memerintah, minta pangkat tertinggi yang bisa diambil dalam militer. Kemudian beliau juga minta harus tetap pakai sorban, nggak boleh diminta untuk ganti dengan pakaian lain. Dalam pasukannya 1000 orang itu akhirnya dibuang ke Sumatera Barat untuk memerangi kaum Padri. Berperang dengan pasukannya Tuanku Imam Bonjol. Begitu sadar ini saudara kita, beliau berbalik melawan Belanda lagi, membantu pasukan Padri. Kemudian beliau dibuang ke Bengkulu. Nah, maka gelar pasukan Diponegoro ini, Ustadz, semuanya meniru Janisari. Persis hierarki militernya persis Janisari Turki. Jadi pangkat tertinggi itu Ali Basyah, hanya ada 3 Ali Basyah di pasukan Diponegoro. Di bawahnya Ali Basyah atau Ali Pasha itu adalah Pasha atau Basah. Di bawah Pasha atau Basah itu ada Dulah, ada Angadullah gitu ya. Daulah dan lain sebagainya yang kemudian turun ke bawah. Nama kesatuan pasukannya ada yang Turkish, ada yang Bulkio gitu ya. Jadi kesatuan resminya ada yang dari Bulgaristan, kemudian ada Arkio yang kemudian komandan-komandannya orang Arab gitu ya. Kemudian ada Borjomuah gitu ya. Ada kemudian berbagai macam kesatuan yang semuanya sesuai hierarkis militer Turki. Jadi ini yang jadi penelitiannya Dr. Saleh Asad Jamhari. Diponegoro ini bukan gaya militer Eropa, bukan gaya militer Jawa, gaya militernya Turki. Jadi sangat-sangat Ottoman oriented. Ini lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro dilukis oleh seorang pelukis Belanda namanya Nicolaas Pieneman. Nah, The Onderwerping van Diponegoro aan Lieutenant General de Kock. Dia beri judul Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Jadi lukisan ini dianggap sangat politis karena di sini tampak Diponegoro seperti orang linglung, dan frustasi. Ini pasukan beliau, kita bisa lihat seragamnya, pakai sorban, pakai rompi. Iya, pakai rompi, kemudian pakai kain batiknya jadi selempang di bawah. Iya, ini sangat Turki. Ini juga. Ini pasukan beliau. Ini digambarkan seakan-akan ini 2 pengikut beliau sangat sangat terpukul dengan penyerahan ini. Nah, ini Jenderal de Kock dengan postur menang gitu ya, posenya pose menang. Nah, Raden Saleh ini salah seorang pelukis Indonesia, pelukis Nusantara yang kemudian melukisnya tahun 1857. Ini membuat interpretasi baru atas penangkapan Pangeran Diponegoro. Di sini Pangeran Diponegoro tampak marah karena ditipu. Di sini ada istrinya tampak menangis karena kemudian suaminya ditipu. Ini istrinya. Ini ada pengikut beliau yang kemudian bingung harus berbuat apa. Tapi kita lihat seragamnya sama, pakai sorban gitu, semuanya seperti ini. Jadi Pangeran Diponegoro di Magelang itu beliau nulis dalam babatnya, sebenarnya kalau aku mau aku bisa membunuh jenderal ini. Tapi itu akan menjadi aib seorang mukmin yang membunuh orang yang sedang dalam perundingan. Gitu. Itu beliau tidak mau. Kalau kita ke Magelang kita bisa lihat kursi beliau itu lengan kanannya hancur. Jadi bekas beliau menahan amarah yang sangat itu, belum menekan kursinya sampai kursi itu remuk gitu ya, lengan kursinya. Padahal kursi jati keras sekali, bekasnya kelihatan karena kemarahan beliau yang luar biasa. Jadi ditipu. Itu suasananya Idul Fitri Ustaz, tanggal 2 Syawal beliau ditangkap itu. Jadi ketika beliau ditanya, loh saya itu kesini itu ya, orang muda ketemu sama orang tua. Tradisi kami sebagai seorang muslim mengunjungi yang tua di Idul Fitri, tapi Anda sudah berlaku culas kepada kami, justru kami ditangkap seperti ini. Ini kereta yang mengawal beliau dikawal oleh 500 husar, 500 kavaleri. Langsung beliau dimasukkan kereta, dibawa ke Semarang, dari Semarang dibawa ke Batavia, dari Batavia dibawa ke Manado, 3 tahun ditahan di Manado. Ternyata ada khawatir ketemu dengan Kiai Mojo yang ada di Tondano.
dipindahlah ke Makassar. Kemudian beliau sampai wafat di Makassar. Beliau itu umurnya total 70 tahun. Tapi dari tahun 1830 berarti sekitar usia beliau 45 tahun. Berarti 25 tahun. 25 tahun usia beliau dihabiskan di tawanan dan pembuangan. Ini yang kemudian kita lihat di sini. Ini beliau ini simbol dari perlawanan seluruh Nusantara, karena ketika beliau berjuang maka seluruh unsur masyarakat Jawa itu terlibat, dari para ulama, santri, bangsawan itu ada sekitar 60% Pangeran Keraton Yogyakarta itu ikut berperang bersama Diponegoro. Dan kemudian sebagian gugur. Salah satu yang paling dahsyat cerita gugurnya itu Pangeran Ngabeyi, gugurnya di Kulon Progo. Itu heroik sekali, ya, heroik sekali gugur beliau. Dan kehilangan Pangeran Ngabeyi ini yang kemudian membuat salah satunya Pangeran Diponegoro sangat-sangat shock gitu ya, karena Pangeran Ngabeyi ini salah satu pejuang di sisi beliau yang paling gigih gitu. Ini makam beliau di Makassar, diresmikan oleh Bung Karno tahun 50. Ini Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Iya. Kalau inskripsi di di stempelnya beliau bukan Amirul Mukminin, Kabirul Mukminin. Kabirul Mukminin. Dan ini bukan Khalifatullah. Di inskripsi stempel beliau Khalifatur Rasulillah. Khalifatur Rasulillah. Jadi ini menunjukkan pemahaman keagamaan yang lebih baik daripada yang menggunakan gelar Khalifatullah. Khalifatullah. Ya, Sultan Abdul Hamid Heri Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatu Rasulillahi As-Tsani. Beliau menggunakan kata As-Tsani karena Abdul Hamid I adalah Sultan Turki Utsmani pada saat beliau lahir. Jadi di belakang As-Tsani. Khalifatu Rasulillah As-Tsani. Iya. Tanah Jawi ada. Iya. Jadi beliau ini darah Nusantara berkumpul. Jadi ada nenek dari Madura, ada nenek buyut dari Bima dan Goa. Ternyata ibunya Sultan Abdul Qahir dari Bima, dari Goa. Dari Goa Talu. Iya, jadi ini interpretasi yang berbeda terhadap satu peristiwa yang sama. Di sini lemes beliau, di sini beliau sangat murka. Baju dalaman beliau ini bergaris-garis yang bagus ini dijadikan inspirasi oleh Pak Fani untuk bikin koko seri Diponegoro di Fuad. Udah. Iya. Berarti memberi. Insya Allah. Nah, ini sorbannya Kiai Mojo ini yang paling rapi. Apa? Baju. Ini jenggot tusuk sate. Jenggotnya beliau tipis, tapi panjang. Nah, Kiai Mojo ini di makamnya di Tondano ada inskripsi tertulis lahir 1764, wafat 1849. Ada kesalahan sedikit di situ. Yang lahir 1764 adalah Kiai Mojo Sepuh, bapak beliau. Ini beliau lebih muda dari Pangeran Diponegoro. Beliau baru lahir tahun 1792. Jadi Diponegoro 1785, ini lahir 1792. Maka ketika perang Diponegoro pecah, beliau baru umur 33 tahun. 8 ditambah 25, 33 tahun. Pangeran Diponegoro umur 40, Kiai Mojo umur 33 ketika perang Diponegoro pecah. Iya. Ini umur 33. Seumur saya. Yang lebih muda lagi bawahnya, Pak ya. Nah. Ya, ini 15 tahun ketika jadi panglima. 18 tahun ketika ditangkap. Kita umur 40 baru mau belajar naik kuda. Iya. Semua Itu pun tuh update status. Sentot Prawiro Dirjo ini keturunan dari Ronggo Prawiro Sentiko. Ronggo Prawiro Sentiko itu Bupati Wedana Mancanegara Timur. Jadi Gubernur Jawa Timur pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Nah, dia juga adalah kakak ipar dari Sultan Hamengkubuwono I. Jadi nasab mereka ketemu di situ. Nasab mereka ketemu di Sultan Hamengkubuwono I atasnya. Jadi tua.
Nah, marga kakeknya Ronggo Prawiro Sentiko itu namanya marganya Basyaiban. Jadi ini berdarah Arab. Nah, jadi di Ponorogo juga dapat darah Arab dari nenek buyutnya juga sama itu. Di Santri ada yang Basyaiban. ada kah? Oh malah belum tahu. Nah, beliau ini makanya keturunannya di keturunannya Sentot itu kalau kita ketemu, saya ketemu dengan namanya Pak Eko di Inggris, di London, ada Dr. Handika Ramadan di UI dan sebagainya itu. Kemudian kalau sekarang ya bintang film ya Hamas Syahid itu keturunannya Sentot itu tinggi-tinggi orangnya. Keturunan Sentot itu tinggi-tinggi dari ibunya. Oke, kita sambil jalan ya, banyak hal kita bisa lihat. Ini Jemparingan, panahan, busur dan beliau. Okay. Ini blunderbus, senapan-senapan yang dipergunakan oleh Laskar Pangeran Diponegoro. Ada isu kapal-kapal berlabuh di pantai selatan Jawa mensuplai beliau dengan senjata. Dan ada isu keterlibatan Daulah Utsmaniyah di dalam perang Diponegoro sehingga disuplai dengan tentara dan pelatih perang itu. Iya, ini pedang-pedang Jawa yang biasa dipergunakan. Ini gagang-gagangnya berukir bagus-bagus. Nah, gitu. Maknanya. Apa maknanya? Secara umum pasukan Jawa itu yang paling ditakuti Belanda yang bersenjata tombak. Jadi kehebatan pasukan Jawa memakai tombak itu dicatat oleh De Kock sebagai yang paling ahli memainkan tombak dari semua orang di seluruh tanah Nusantara. Itu orang Jawa. Mereka kalau sudah pegang tombak ngeri orang Jawa itu. Dan katanya orang Jawa itu tombaknya kadang-kadang orang desa bisa punya tombak dari mana? Mereka kerisnya itu setiap orang sebenarnya punya keris. Nah, keris itu yang kemudian biasanya dipasang landian itu tiang tombak itu. Nah, mereka di desa-desa keris itu dengan mudah bisa dipasang landian, dipasang untuk itu. Dan karena keris itu memang desainnya senjata tikam. Nah, bentuknya kan lengkung ke arah kiri. Jadi itu kalau ditusukkan pas jantung. Jadi keris itu kan tidak lurus begini, tapi bengkok ke kiri sedikit, sehingga ketika ditusukkan tikam kena jantung, pas gitu. Yuk lanjut. Ini ya, Pangeran Diponegoro itu pernah bertugas sebagai Wali Sultan Hamengkubuwono V. Nah, ketika beliau menjadi Wali Sultan Hamengkubuwono V, beliau memiliki kereta yang waktu itu dianggap paling indah dan paling nyaman dari semua kereta pangeran yang ada di Yogyakarta. Beliau itu pangeran paling kaya dari semua pangeran yang ada di Yogyakarta ketika itu. Ya, karena di bawah dalam Tegarjo ini ada 3.000 kepala keluarga yang menggarap lahan-lahan di sekitarnya. Pelayannya beliau di dalam Tegarjo itu 700 orang. Pelayannya beliau itu 700 orang. Yang ngurusin kuda aja 70. Cuma ngurusin kuda beliau aja ada 70 orang. Jadi kita bisa membayangkan apa yang beliau tinggalkan untuk jihad fisabilillah itu bukan sesuatu yang dia pangeran miskin makanya terus mengubarkan perang. Enggak. Beliau adalah pangeran paling kaya raya dan bahkan Hamengkubuwono IV itu, adiknya yang jadi sultan itu sangat iri pada kekayaan kakaknya. Saya tapi nggak takut mati. Iya, itu yang terbiasa. Ini yang paling penting. Iya. Ini penafsiran terbaru. Apa itu? Sebagian azimat. Oh, iya. Wah, ini penggemar. Ternyata jam pekek juga dia. Bagus-bagus, Ustaz. Jadi ada musuh internal yang sangat membenci Pangeran Diponegoro. Namanya Patih Danurjo IV. Padahal itu kawan santri, Ustaz. Kawan ketika di pesantren dengan Diponegoro. Nah, tahun 1814 Danurjo IV ini waktu itu menjabat sebagai Bupati Japan, Bupati Mojokerto. Yang jadi jabanan. Ya, Japan itu. Jadi beliau jadi bupati di sana, wilayahnya Kesultanan Yogyakarta itu, Ustaz, waktu itu. Kemudian oleh Diponegoro direkomendasikan kepada ayahnya untuk menjadi Perdana Menteri Yogyakarta, jadi patih. Pengangkatan itu tentang semua orang.
Kenapa? Sudah logatnya Deso, Jawa Timuran, gitu ya. Dia punya darah Untung Suropati, pemberontak, gitu kan. Jadi tidak cocok jadi pejabat tinggi. Tapi Diponegoro maksa ayahnya, angkat dia kalau ayah cinta saya. Karena dia ini teman saya yang saya kenal sangat kompeten, sangat hebat, sangat baik, sangat ini. Oke, diangkat. Nah, ketika diangkat, gitu ya, dia ini banyak dicibir oleh pejabat yang lain. Dan dia merasa terluka pada saat itu, sehingga Diponegoro selalu membelain dia, mendukung kebijakan-kebijakan dia, karena memang di awal ini orang cerdas, bagus, administratur ulung. Nah, tapi dia justru menyimpan luka itu. Kalaupun dia berprestasi, yang dipuji Diponegoro. Di bawah bayang-bayang. Di bawah bayang-bayang. Dia hidup di bawah bayang-bayang ini justru jadi dendam yang sangat menyakitkan bagi dia. Jadi tipikal orang-orang terluka kemudian tidak mau mengakui bahwa Diponegoro lebih utama. Jadi seakan dia merasa semua hal yang dia lakukan ini kalau nggak didukung Diponegoro nggak akan sukses gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat dia terluka sampai ketika kemudian dia lebih berkuasa pada masa Hamengkubuwono IV, karena Hamengkubuwono meninggal, ayahnya Diponegoro meninggal, digantikan adiknya Hamengkubuwono IV. Dia jadi mulai kelihatan rakus, tamak, kemudian melakukan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Nah, puncaknya tahun 1822 pada waktu masa awal pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V yang masih kecil dan Diponegoro jadi wali sultan. Diponegoro dapat laporan setumpuk tentang pelanggaran-pelanggarannya Danurejo. Itu ketika kemudian penghadapan, Danurejo disuruh turun dari kursi, kemudian baca ini semuanya, apa ini, kemudian dijelaskan, tapi selalu membantah. Diponegoro nggak tahan, dia lepas selopnya, dia hantam wajah dan kepalanya Danurejo ini dengan selopnya, bulak gitu sampai terkapar, dibelain sama kepala pengawal keraton namanya Wironegoro, ini ditendang sama Diponegoro sampai terjungkal. Nah, dua orang ini akhirnya dendam kesumat pada Diponegoro dan mereka bersumpah mereka akan habiskan hidupnya untuk menghancurkan Diponegoro. Jadi kemudian mereka berdua ini bekerja sama dengan Belanda untuk menghabisi Diponegoro. Ya, ini panjangnya itu 2-3 meter tombak orang Jawa itu. Jadi memang dari jarak jauh bisa dipakai untuk pukulkan ke kuda, kudanya perwira Belanda itu biasanya akan terkejut, takut, kemudian ketika perwira ini begini sedang berusaha mengendalikan kuda, saat itu ditusuk. Ini yang paling ditakuti Belanda, ini tombak-tombak orang Jawa ini. Nah, ini keris ini memang senjata privat ya, semua orang Jawa itu pakai keris pada zaman itu. Nah, keris ini melambangkan orang yang sedang dan gambarnya itu adalah orang yang sedang menaiki perahu. Gitu. Jadi orang yang sedang menaiki perahu. Ini adalah Safinatun Nuh. Siapa yang ikut safinahnya Nuh dia selamat gitu. Hidup ini kan sedang mengarungi satu perjalanan gitu ya. Nah, keris ini sebenarnya senjata private. Dia digunakan membunuh lawan yang dekat dan terhormat. Maka membunuh dengan keris ini caranya begini, Sat. Peluk dulu, Sat. Cabut dari sini, Sat, dari sebelah pinggang belakang nih, Sat. Terus tikam ke jantung. Nah, ini ya, ditunggu sampai arseniknya bekerja. Kan dia warangan itu arsenik sebenarnya, racun. Jadi dulu ada orang Jawa takut, wah itu kerisnya sakti, tergores saja mati. Itu matinya karena racun itu. Ini arsenik itu. Bukan klinik, tikam. Bukan klinik. Nah, tikam ketika kemudian sudah lemas baru dibaringkan. Itulah cara membunuh paling beradab menurut orang Jawa. Jadi halus. Tidak ya, jarak dekat. Saya sampaikan perbedaannya. Ini keris warangkannya gaya Yogyakarta, Ustaz. Ini gayaman gaya Yogyakarta. Ini gayaman gaya Surakarta. Ini gaya Surakarta, yang itu gaya Yogyakarta. Ini gaya Surakarta. Nah, bedanya gaya Jogja dengan gaya Solo, tahu? Apa bedanya? Nah, yang asli tradisi Mataram itu gaya Yogyakarta. Karena kakek buyutnya Pangeran Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono I itu, dulu ketika pisah keraton Jogja dengan Solo, kan beliau berebut klaim mana yang sah sebagai pewaris Mataram. Nah, Sultan Hamengkubuwono I ini orang cerdas, dia bikin desain baru, keris baru, pakaian ala baru gitu ya. Terus berbagai perangkat aksesoris ala baru, kemudian dia bawa ke keponakannya namanya Pakubuwono III. Pakubuwono III lihat langsung terpesona. Saya sangat paman menikah loh. Oh mau, monggo diambil saja. Gitu. Nah, terus paman bagaimana? Saya tak pakai yang lama saja. Nah, saya pakai yang lama saja. Ini klaim bahwa Solo itu Yasan Inggal,
kreasi baru, bid'ah. Yang asli, yang tradisi sesuai sunnah adalah yang di Yogyakarta gitu. Jadi beliau sultan yang sangat bijaksana, sangat cerdas. Ketika bermusuhan dengan Belanda juga begitu, sangat cerdas gitu. Nah ini keris-keris yang biasanya dipakai oleh orang Jawa. Ini gagang gaya Surakarta yang panjang begini, gagang gaya Yogyakarta yang pendek, yang kecil. Itu perbedaan utamanya Ustaz Salim. Salah satunya, karena memang yang Solo itu didesain oleh HB1, warangkannya lekuknya dalam dan ininya besar, sehingga kalau ditarik lambat, kesental. Sampai segitunya ya? Ya, jadi beliau bikin kalau ditarik ini tidak ergonomis, waduh, susah gitu. Nah, kalau yang Yogyakarta seret, bles, lebih cepat. Ya. Jadi ada ketika beliau Hamengkubuwono I bertahta di Yogyakarta itu ada kunjungannya gubernur Belanda namanya Jan Grief. Jan Grief ini di Solo disambut dengan sangat gegap gempita gitu, disambut dengan sangat senang gitu, dengan sukacita. Begitu masuk Yogyakarta, masuk Mulyoboro itu, masuk Jalan Malihoboro itu, nah beliau disambut defile pasukan Yogyakarta, semua mengarahkan senapannya ke arah keretanya. Semua meriam diarahkan ke keretanya, kemudian apa-apa tembak, blur. Itu Jan Griefnya sudah begini, sudah siap mati gitu. Ternyata peluru kosong. Jadi teror dulu, masuk ke keraton diajak salaman sama sultan sambil tersenyum begini. Gitu. Masuk ke keraton dikasih jamuan makan, begitu jamuan makan habis itu nonton rampokan macan, pertarungan macan dengan kerbau. Nah, macannya itu mula-mula menang, tapi lama-lama lemes, kemudian didesak sama kerbau, akhirnya ditanduk mati. Itu sebenarnya perlambang. Kamu Belanda itu orang liu, lambangnya kan singa Belanda. Itu karena di Jawa nggak ada singa, maka macan. Nah, orang Jawa itu memang kayak kerbau. Kalah dulu, tapi sabar. Sabar nunggu sana lemes, insya Allah akan kami hancurkan pada saat anda lena gitu. Itu yang beliau lambangkan. Terus beliau jamu di Taman Sari. Taman Sari waktu itu masih perairan danau buatannya bagus sekali. Ketika malam-malam di Taman Sari tiba-tiba semua lampu dimatikan. Nah, dia ditinggalkan di sampannya sendirian. Sultan meloncat ke sampan lain, kemudian ada suara tembakan, ada suara apa serem. Dia diteror di tengahan itu. Tiba-tiba lampu menyala lagi, Sultan sudah di sampingnya. Tenang. Tadi ada masalah sudah saya selesaikan. Ayo gitu. Jadi terus diteror gitu. Jadi Jogja ini memang didirikan dengan semangat perlawanan. Kalau belum bisa ngalahin musuh, minimal dibikin selalu susah gitu. Ini mata tombak, Ustaz. Ini mata tombak kebanyakan. Kalau tombak ini nggak ada mata tombak Jogja Solo ya? Kalau tombak secara sah semuanya Jogja. Karena pusaka Mataram yang tombak, Ki Ageng Pleret itu dipegang Jogja. Jadi dari itu kemudian dibikin turunan-turunannya dari Jogja. Ini juga mata tombak. Ini parang. Kalau yang itu Trisula juga mata tombak. Ini bisa jadi mata tombak. Yang bawah ini yang parang. Ini yang menjebak di Ponorogo, Hendrik Marcus de Kock. Ya. Ini penyerbuan ya. Ini set lukisan penyerbuan dalam Tegarrejo. Ini penghancurannya ini ya. Penghancuran dalam Tegarrejo. Ini tempat Pangeran Diponegoro lolos nih, jebolan ada di sini. Nah, makanya perang Diponegoro ini salah satu yang menyisakan dendam Jogja Solonya parah juga adalah anggota penyerbuan dari 700 pasukan itu, Belanda yang menyerbu ke sini. 200 diantaranya adalah Legiun Mangkunegaran. Solo. Jadi itu dalam. Makanya ada luka-luka sejarah yang susah. Jadi saya kemarin baru dihubungi salah satu terah Pangeran Diponegoro ini, saya lagi ngobrol sama temen yang terah Mangkunegaran kok
Pangeran Diponegoro itu menurut versi Mangkunegaran Syiah karena begini. Jadi fitnah itu sejak dulu fitnah itu untuk membenarkan keberpihakan. Oh. Ada satu bentuk tembang Jawa namanya Sekar Sinom. Nah, nama Pangeran Diponegoro ini dibikin satu tembang untuk menunjukkan tekad beliau dalam mengusir penjajah. Dumadining trah utomo, artinya menjadinya satu garis nasab yang utama. Iman, ilmu, hamumpuni, semuanya bermula dari iman, ilmu dan kemampuan untuk berjuang, paugeran dan rumeksa, berbagai aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Olah mring jati pribadi, senantiasa melakukan mujahadatun nafas gitu ya. Kemudian nenulat piagam suci, senantiasa mengikuti apa yang tertulis di dalam ajaran-ajaran suci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ikhlas ing makarti luhur, senantiasa ikhlas dalam berbuat hal-hal yang baik. Gegebenganyo topo broto, kesenangan beliau adalah berkhalwat untuk bertahanus, bertafakur. Ose ing tias den permati, bisikan hati nurani senantiasa beliau perhatikan. Rinorati tan pegat ing olah pujo, dalam siang maupun malam tidak pernah putus dari zikrullah dan beribadah. Itu beliau. Iya. Iya, yang bikin. Ada pasaran itu 5. Ada 5 pasaran untuk menandai hari. Ini pas di ruangan di gedung ini kan? Iya. Tadi jauh ya dapat ini, bukan kami berduanya ini. Fokusnya di sini aja. Iya. Jadi difoto sama. Lukisan. Nanti di dalam ada lukisan besar juga. Kok bisa masuk dalam? Bisa? Bisa? Yuk. Lewat sini. Monggo. Nggih. Itu oleh Pangeran Diponegoro dan oleh neneknya juga Ratu Ageng Tegarejo. Di sisi kiri dan kanan ini ada gandok-gandok dibikin tempat-tempat mukim. Di sini para santri dikumpulkan, orang-orang yang mau berangkat haji itu ngambil bekal di sini. Ambil bekal di sini, baik bekal ilmu bahkan bekal harta. Jadi Ratu Ageng Tegarejo dan Pangeran Diponegoro itu kalau ada orang mau naik haji dikasih harta banyak untuk bekalnya. Jadi beliau selalu membiayai banyak orang untuk berhaji. Ketika mereka pulang juga mengajar di sini. Salah satu ulama besar yang mengajar di masjid beliau ini, Masjid Pangeran Diponegoro Tegarejo ini, namanya Kiai Taptoyani. Di tulisan jadi disebut Taptoyani. Mungkin Taftazani maksudnya, Taftazani. Dan beliau orang Minang. Jadi orang awak, salah satu gurunya di Diponegoro, Kiai Taptoyani ini orang Minang. Kalau Kiai Mojo, nama asli beliau adalah Muslim Muhammad Khalifah. Bapaknya namanya Imam Abdullah Arif. Jadi diperkirakan antara tahun 1806 sampai 1814 beliau bermukim di Mekah bersama ayahnya. Dan beliau adalah sahabat dari Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani adalah murid Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Itu. Nah, Syekh Abdus Samad Al-Falimbani ini ulama yang sangat produktif, nulis banyak surat untuk menyemangati raja-raja Nusantara berjihad. Nah, termasuk yang surat yang paling indah yang beliau kirim itu untuk menyemangati adalah surat yang dikirim kepada Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Dan surat ini dijadikan salah satu pusaka keraton dari surat dari Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Kemudian sebagai gantinya Sultan Hamengkubuwono I itu ternyata Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram tahun 1641 mendapatkan anugerah tanah di dekat Masjidil Haram. Itu disebut sebagai Wakaf Mataram. Nah, oleh Sultan Hamengkubuwono I dibangunlah gedung Wakaf Mataram. Maka seluruh gedung Wakaf Mataram itu kalau orang Jawa naik haji itu mukimnya di situ. Kalau orang Nusantara berhaji dan mau menuntut ilmu di Masjidil Haram itu di situ. Dan itu masih ada sampai zaman Ki Haji Ahmad Dahlan. Ketika Ki Haji Ahmad Dahlan bermukim di Makkah itu beliau tinggalnya di gedung Wakaf Mataram. Yang aneh memang setelah berdirinya negara Saudi, kita sudah kesulitan melacak di manakah lokasi
wakaf Mataram dan gedung wakaf Mataram itu. Iya. Akan dilanjutkan oleh Syekh Abdus Somad. Iya. Kita lihat ke pendopo. Ini pohon adalah pohon sawo. Kalau dijajar-jajar maka ini kode. Jadi ketika Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 1930, pengikutnya menyebar ke seluruh Jawa dan bahkan seluruh Nusantara. Di tempat-tempat mereka memulai dakwah, dan akan terlihat betapa luar biasanya dakwah Pangeran Diponegoro ini menyebar kemana-mana. Para laskar dan keturunannya ini mempunyai satu penanda. Mereka menanam pohon sawo di depan rumah jajar-jajar. Coba cek rumahnya kakek buyut, kakek canggah, kalau ada pohon sawo jajar-jajar, berarti kita satu front, gitu ya. Kita satu simbol antar satu teman dengan yang lain mengenali dengan pohon sawo berjajar-jajar. Karena sawo tadi adalah sawu sufu vakum, luruskan saf-saf kalian. Ya, sawo itu sawu sufu vakum, luruskan saf-saf kalian. Karena satu lagi biasanya ditanam pohon sawo kecek, Manil Karakauki itu. Sawo kecek itu kenapa? Sarwo becek. Kalau Anda menantikan kedatangan pemimpin yang akan memimpin jihad lagi, Anda harus menanam kebaikan sarwo becek. Sawo kecek itu sarwo becek, serba baik kepada lingkungan. Itu kekuatan terbesarnya Pangeran Diponegoro itu kan dukungan rakyat. Beliau itu tahun 1829 bulan September sudah hampir tertangkap di pertempuran yang disebut sebagai pengepungan di Gowong di dekat Selarong juga. Ya. Itu setelah itu Jenderal de Kock mengumumkan hadiah 20.000 gulden untuk kepala Diponegoro. Beliau itu tinggal berjihad. Berapa itu 20.000 gulden sekarang? Nilai sekarang saya belum cek lagi ya. 20.000 gulden itu saya kira Gulden itu berarti 1 dinar? Enggak ya? lebih. Berarti Iya. 20.000 dinar. 20.000 golden itu besar sekali. Yang jelas begini, 1000 kalinya 20.000 golden itu sudah cukup untuk membangkrutkan Belanda. Kehilangan 1000 kalinya itu membangkrutkan kerajaan Belanda. 20 juta gulden kas Belanda habis itu, Belgia jadi merdeka, gitu ya. Dan kemudian Belanda di Jawa ini hancur-hancuran. Gitu. Nah ini pendopo beliau, pendopo Ageng Tegarrejo. Lewat jalur yang baik. Ya, yuk. Jalur yang baik. Yuk. Pangeran Diponegoro nyamplok pakai selop. Gimana kan? Reka adegan? Oh, reka adegannya harusnya di keraton. Itu di Bangsal Sri Manganti. Enggak sempet ya? Tapi insya Allah sedang saya tulis Ustaz riwayat tentang beliau. Mohon doanya mudah-mudahan selesai Maret ini. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Ini pendopo beliau. Nah di sini biasanya, nah ini ukirannya salak. Yang tadi kita makan Ustaz, salak. Kenapa salak? Karena di sini tempat mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Salak itu man salaka tariqan. Jadi tiap tempat beda-beda ukiran. Iya. Kalau ke Masjid Gede, saya tadi cerita sama Ustaz Abdus Somad, ada waluh untuk pagar, karena pagarnya manusia dari api neraka itu adalah wallah, kul huwallahu ahad, waluh. Nah, kalau di atas biasanya, ini ada nanas. Nanas ini pojok-pojok ini nanas. Kenapa nanas? Kul a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Kebanyakan nanti lunglungan seperti ini, pohon sulur-suluran satu sama lain, karena lunglungan itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tulung-tulungan. Lunglungan itu tulung-tulungan. Juga bermakna aslu hasabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Kenapa Gitu. nanas di atas? Nanas. Kenapa nanas di atas? Karena kita memohon perlindungan kepada Robnya manusia, ilahnya manusia, maliknya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu atas pasti sulur-sulur, tulung-tulungan, dan itu juga nunggak semi itu aslu hasabitun wa far'uha fis sama'. Ini sama kaligrafinya, Allah di atas, Muhammad di bawah. Allah di atas, Muhammad di bawah, semua. Ini basicnya Mataram semua begitu. Nah, kalau kita lihat Keraton Yogyakarta semuanya begitu.
Kalau kita lihat Keraton Surakarta, sebagian, karena yang membangun Keraton Surakarta itu adalah Sultan pertama Yogyakarta. Ketika masih jadi pangeran. Karena beliau membangunkan untuk kakaknya Sunan Pakubuwono II. Ceritanya begini. Mataram itu bermulanya kan di kota gede. Mataram itu bermulanya di kota gede. Kota gede kemudian oleh Sultan Agung ibu kota dipindahkan karena sudah terlalu lama, pindah ke Karta. Dari Karta ke Pleret. Nah, ibu kota terindah itu Pleret. Diperkirakan ibu kota Pleret itu lebih indah dari Keraton Yogyakarta. Karena ada laut buatan, gitu ya, Segoroyoso itu. Dikelilingi Segoroyoso. Jadi dia kayak pulau di tengah gitu. Istananya indah sekali, Keraton Pleret itu. Kemudian Pleret di Serbu Trunojoyo hancur, pindah ke Kartasura. Kartasura tinggal ompaknya sekarang. Hilang keratonnya. Kemudian dari Kartasura pindah ke Surakarta. Nah, di Surakarta kemudian terjadi pemberontakan Pangeran Mangkubumi itu melawan Belanda dan melawan pejabat-pejabat keraton yang terkooptasi Belanda. Maka terbelah jadi dua Kesultanan Mataram. Separuh Surakarta, separuh Yogyakarta. Gitu. Yuk. Ini kayaknya repro. Kalau lukisan aslinya dibikin oleh Basuki Abdullah. Keris yang beliau pakai ini sekarang tersimpan di Wina, Austria. Ayo kita rebut kembali. Ayo kita rebut kembali. Jadi ini keris ini oleh De Kock dirampas sebagai bukti kekalahan Diponegoro. Kemudian diserahkan kepada Raja Willem I dari Belanda. Oleh Raja Willem diberikan sebagai hadiah kepada Raja Prusia yang waktu itu berkedudukan kerajaan Prusia itu beribu kota di Vienna di Austria. Makanya sampai ke sana. Iya. Ini kerisnya Gayaman Yogyakarta itu ini dedernya dari kayu tayuman. Biasanya ini kayu timoho. Kemudian ini pendoknya bunton di Solorok begitu. Nah, kalau Keraton Yogyakarta ini punya kekhasan kalau bikin berbagai perangkat kan pakai perlambang. Nah, Sultan Hamengkubuwono itu paling suka ayat yang tadi pagi dibaca oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi. 1. Beliau itu menunjukkan 8 sifat raja itu dari sifat Ibadur Rahman. Jadi salah satu sifat Ibadur Rahman yang paling banyak diterjemahkan oleh beliau itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu keanggunan itu adalah ciri khas Yogyakarta. Maka biasanya di sini ukirannya bulu-bulu merak, kemudian ini kayunya kayu gaharu. Kenapa Jogja itu suka kayu gaharu dan ukiran merak? Karena kayu gaharu itu makin dilukai makin wangi. Jadi seorang mukmin itu kalau makin dilukai makin wangi. Makin dilukai makin wangi, makin booming. Kemudian merak itu kalau diganggu bulunya dimegarkan. Merak itu kalau diganggu bulunya dimegarkan. Dia menampakkan keindahannya, keanggunannya. Jadi kalau diganggu itu dia menampakkan keindahannya. Makin gitu. ditakdir makin banyak follower. Iya, itu gaharu. Gaharu itu begitu. Makin dilukai makin wangi. Makin dilukai makin wangi. Itu. Nah, curangnya Sultan Mangkubumi kan begitu. Itu siap. Gelembuknya Sultan Mangkubumi yang Solo itu dibikinkan kerisnya oleh beliau untuk keponakannya. Kayunya pakai kayu cendana. Kenapa kayu cendana? Pohon cendana itu parasit. Jadi akal-akalnya itu main itu. Heran, Masya Allah. Jazakul heran. Yuk, kita keluar lihat tembok yang dijebol Pangeran Diponegoro ketika beliau lolos. Ini pakaian beliau, salah satu lukisan paling jelas. Nanti ada pakaian dari Full Heart, nah, bentuknya seperti ini. Sama. Nah, ini keris beliau, ini ada selutnya, bagus sekali. Gayaman. Gayaman itu memang untuk dipakai perang. Jadi kalau warangka yang tadi seperti kapal penuh tadi, itu dipakai untuk seremonial. Tapi kalau untuk perang dipakai begini.
Dan beliau memakai keris di depan, tandanya beliau ulama. Orang Jawa ini hanya membolehkan ulama pakai keris di depan. Spesial, karena ulama itu boleh membela diri, gitu ya. Ulama itu depan. Para ulama itu berharga, boleh membela diri langsung. Kalau bangsawan di belakang. Kalau sekarang ulama sekarang handphone. Samsungnya di depan, Iya. Apple di belakang. Jadi ada yang salah paham, mengira bahwa sorban ini sorban ini dikiranya pakaian perang kok kayak gitu. Beliau pakai sorban ketika berperang untuk menunjukkan bahwa ini jihad suci. Jadi kan beliau tafsirnya Rasulullah itu pakai sorban, tapi kalau perang pakai helm, gitu. Ada ustadz yang mengatakan begitu. Jadi nggak mungkin Pangeran Diponegoro itu berperang pakai sorban begituan. Enggak, beliau memang berperang dengan memakai sorban dengan niat untuk menunjukkan ini perang suci gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma Pangeran Diponegoro, sezaman dengan beliau nanti apalagi zaman sesudahnya semuanya pakai pakaian perang itu begini. Hatta Umar Mukhtar di Libya. Iya, Pak. Nanti memakaikan surban ke kepala Sayyidina Ali. Betul. Masyaallah. Ala ra'sihi imamatul sauda. Masyaallah. Kepalanya sorban. Iya. Nah, Pangeran Diponegoro suka memakai sorban ini, ada beberapa kesalahan interpretasi, seakan putih, selalu putih. Padahal beliau warna kesukaan beliau itu kalau nggak hijau, hitam, putih, 3 itu. Hijau. Iya, ini hijau. Ini sesuai dengan bahasa keraton Yogyakartanya itu ubel-ubel cinde. Nah, Sultan Agung itu pakainya ubel-ubel cinde. Hamengkubuwono I ketika jihad pakainya ubel-ubel cinde. Cinde itu hijau, Ustaz. Ubel-ubel itu imamah. Ubel-ubel cinde. Ya, ukurannya memang seperti ini. Jadi Pangeran Diponegoro Lokasinya memang di sini. iya, beliau karena depan dan timur sudah dikepung habis oleh pasukan Belanda, satu-satunya yang masih terbuka untuk beliau keluar itu barat. Sehingga beliau bergerak ke barat dengan menjebol tembok ini. Kemudian di luar disambut oleh salah seorang pengurus kudanya, jadi kandang kudanya itu di luar di situ, bukan di dalam. Nah, kemudian naik kuda namanya Kiai Gentayu, kemudian beliau bergerak ke arah barat. Ya. Di dalam sejarah itu ditulis oleh para penulis Belanda, Diponegoro itu ngejek kami ketika meloloskan diri. Jadi dia di atas kuda itu kayak nari, gitu, kayak nari tanda, gitu. Jadi beliau itu memang keterampilannya naik kuda dari semua pangeran Yogyakarta nggak ada yang menandingi. Tingginya segini juga tuh. Iya, yang dijebol segini. Memang orangnya tinggi beliau itu. Coba kalau ke Magelang nanti sempatkan di museum Karesidenan Magelang tempat beliau ditangkap itu ada jubah beliau kan tertinggal. Nah, jubah beliau yang tertinggal dibikin repronya, ukurannya persis sama, kita bisa nyoba pakai. Saya keleng-serang tinggi sekali beliau. Padahal beliau itu kalau di lukisan kalau pakai jubah kayaknya terangkat segini. Tapi kita pakai itu. Dan makam beliau yang di Makassar kan nisannya juga 2,5 meter. Gitu. Iya. Tunggi dulu, ini lebih pendek dari aslinya. Aslinya 3 meter tingginya tembok Tegarrejo itu. Ini kan kanannya udah diuruk. Gitu ya. Tapi juga untuk turhibuna bihi adullahi wa aduakum. Ketika beliau jebol, kan nanti Belanda lihat, wah, gitu kan. Kekuatan fisik beliau itu luar biasa. Tangan kosong. Di gini, burak gitu. Ayo, Pak. Praktekan, Pak. Saya pakai HP. Kayak gitu. Bulldozer. Nah, di seberang dalam Tegarrejo ini, di dekat kali, Sampai di depan Ustaz Naif. di dekat sungai itu ada pesanggerahan satu lagi namanya Selorjo. Nah, di situ Pangeran Diponegoro biasanya Durtahanus itu di bawah pohon kemuning. Alhamdulillah. Berkah. Oh, kalau ada waktu harusnya ke Selarong. Di Selarong itu pasca dari sini Pangeran Diponegoro pergi ke satu gua yang ada di Bantul, namanya Gua Selarong. Disitulah markas beliau selama 1,5 tahun pertama jihad.